Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Bismillahirrahmanirrahim.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Rabbul Habibi. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan, hati kita menjadi terang benderang. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum saya lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Muntazir 12, saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada hadirin yang sudah hadir, dan saya lihat masih banyak yang di luar, saya memanggil para habaib dan para ustadz untuk duduk di atas. Habib Misbah, Habib Abdul, Habib Halil, Ustadz Ali, Ustadz Habib Ali, Ustadz Jausan, Ustadz Mulyadi, Ustadz Hanif untuk di atas, supaya kita juga berbagi tempat dengan yang lain. Ya, kami persilahkan di depan. Afwan, maaf, Pak Hamzah Ali, Habib Abdillah, Ustadz Jausan, Habib ada Habib Ali. Iya. Ustadz Hanif, Ustadz Mulyadi, Ustadz Ali. Jadi nanti yang di belakang bisa ke depan untuk mengisi lagi yang Ami Adel, kami, iya. Pak Herrandi, silakan Pak. Habib Billah, iya. Habib Alil, Bedar, Ustadz Ali di atas ya. Nah, jadi yang di belakang bisa maju untuk mengisi.
tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin dan hadirat sekalian. Ustaz Ali, betul. Ami Abduh, ini yang paling besar nih. Ya, biar kada perlu di bawah. Ya, ikhwan al-ahwat, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Yayasan Al-Muntazar 12 dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Muntazar 12. Kepada Bapak Mufti Ali, kami persilakan. Ala Nabi wa alihi sholawat. Ya, yang kosong di depannya tolong maju. Ini masih ada yang di luar ternyata. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang kami hormati para Ustadz, Habaib, Saraib, juga guru-guru serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam yang mulia ini. Terkhusus pada Ustadz Ahmad Hanif yang insya Allah akan menyampaikan tausiah kita pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang juga kepada adik-adik kita dari Semarnya Seberang ya, yang menjadi tim Hapsi pada malam ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara kita ini. Puja dan puji syukur tentu saja adalah hal yang patut kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia dan rahmat beliau rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama merayakan peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Kami pengurus Yayasan Al-Muntazar 12 agak terlambat sebenarnya melaksanakan acara ini, oleh karena itu kami memohon maaf karena ada beberapa kendala yang menyebabkan sehingga baru pada malam hari ini kita laksanakan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang biasanya kita laksanakan pada malam 17 Rabiul Awal. Tapi alhamdulillah kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tetap menjadi bagian dari seluruh dunia yang menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nikmat terbesar ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu nikmat terbesar yang kita dapatkan pada masa ini selain Islam dan Al-Quran. Dan tentu saja dalam surah Ad-Duha ayat 11 itu adalah sebuah kebanggaan kita sebagai umat Rasulullah yang menyampaikan rasa syukur kita dengan memperingati hari kelahiran beliau, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Dan apa yang kita lakukan pada malam ini adalah salah satu dari upaya kita untuk mensiarkan nikmat Allah yang terbesar, yakni Maulid, peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak dan Ibu, mari kita berbangga, mari kita menyampaikan rasa senang kita karena insya Allah Rasulullah dan
keluarganya pasti akan juga senang dengan kesenangan kita, sebagaimana kita merasa senang atas kesenangan yang dialami oleh beliau dan keluarganya. Dan pada malam ini juga tak lupa juga kami sampaikan bahwa peringatan Maulid ini merupakan berkah yang juga nanti akan dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang berjuang terhadap penindasan oleh Zionis, saudara-saudari kita di Gaza, Palestina, saudara-saudara kita di Libanon, di Irak, di Yaman, di Iran. Semoga mereka mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Semoga Allah, Rasulullah, dan Ahlul Baitnya, terutama pada Al-Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar, memberikan pertolongan dan kemenangan pada saudara-saudara kita tersebut. Dan terakhir, saya juga secara pribadi menyampaikan permohonan doa pada ibu-ibu dan bapak-bapak, semoga yayasan kita ini tetap bisa berjalan dan bisa menjalankan kegiatan-kegiatan seperti ini di hari-hari berikutnya. Dan semoga dalam waktu dekat ini bisa ada pergantian pengurus, sehingga mudah-mudahan ada ikhwan ataupun ahwat yang berkenan untuk membangun struktur yang baru untuk terutama adik-adik yang masih muda-muda, siapa tahu berkenan untuk menghidupkan dan mengabdi pada yayasan ini sehingga acara-acara Islam Ahlul Bait itu bisa terlaksana dalam bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sambutan yang saya sampaikan. Dan terakhir kami mohon maaf pada Bapak dan Ibu sekalian apabila pelaksanaan acara ini tidak ada kekurangan dan hal-hal yang kurang menyenangkan. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf, dan sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat, terutama pada Ketua Fatimiyah dan Ibu-Ibu Fatimiyah yang mendukung acara ini sehingga kita bisa laksanakan dengan sebesar ini pada malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Yayasan Al-Muntazar 12 Bapak Mufti Ali Aziz. Berikutnya marilah kita masuk kepada acara inti daripada peringatan kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama memfokuskan diri kita bersama Rasulullah. Marilah kita mengkhusyukkan diri kita untuk menyimak untayan hikmah dari peringatan kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Hanif. Untuk itu kami mohon kepada ikhwan dan akhwat untuk sejenak melupakan hal-hal yang di luar dari sini agar kita bisa fokus menyimak. Kepada Ustadz Ahmad Hanif kami persilakan. Ala Nabi wa alihi sholawat. Sini. Satu aja sih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bari'il Khalaiq Ajma'in, Rabbil Awwalin wal Akhirin, Rabbin Nabiyyin wal Mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله أبي الزهراء البتول المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين الميامين. أما بعد، معاشر الحبائب والإخوة والأخوات، أحييكم بتحية إسلامية، تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang malam ini memperkenankan kita berkumpul bersama-sama di tempat ini yang kita harapkan turunnya anugerah, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah meringankan ayunan langkah kaki kita ke tempat ini dalam rangka memperingati hari kelahiran manusia agung dan termulia, sumber daripada pancaran kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barusan bersama-sama kita membaca maulid. Membaca maulid adalah berarti kita membaca biografi kehidupan suci, perjalanan agung dan mulia daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca maulid berarti kita sedang bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membaca maulid berarti kita berupaya dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menumbuh kembangkan perasaan yang sekian lama tumbuh dan bersemi di hati kita, yaitu kecintaan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membaca maulid berarti kita berusaha dan berupaya untuk taat dan patuh terhadap segenap syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila mana datang bulan Rabiul Awal, di seluruh penjuru dunia, kaum muslimin, kaum mukminin, mereka semua berlomba-lomba untuk menampakkan, untuk mengekspresikan perasaan cinta yang berkobar dalam hati mereka dengan mengadakan majlis-majlis, mengadakan peringatan-peringatan yang berkaitan dan berhubungan dengan baginda suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun orang yang berakal dan beriman ketika datang bulan Rabiul Awal pasti ia bergembira. Sehingga apapun bentuknya ketika ada berkaitan dengan Rasulullah, seperti majelis-majelis semacam ini dan dimanapun tempat, majelis tersebut harus kita hargai, harus kita hormati, harus kita jaga, harus kita pelihara dan wariskan kepada setiap generasi yang ada berikutnya. Dikarenakan majelis-majelis semacam inilah yang menjadi penyebab kelak beratnya timbangan amal kita ketika kita diminta pertanggungjawaban. Majelis-majelis semacam inilah yang boleh jadi menjadi penyebab kelak kita mendapatkan dan menerima catatan amal perbuatan kita dengan tangan kanan kita. Majelis-majelis semacam inilah yang kelak tidak menutup kemungkinan membuat bangga dan tersenyumnya baginda Rasul ketika kita dibangkitkan kelak di mahkamah Allah, di hadapan Rasulullah dan di padang mahsyar. Di saat itu kita menerima senyum kebahagiaan dan kesuksesan yang kekal abadi, dikarenakan kedua telapak tangan suci Rasulullah menyentuh kepala-kepala kita sehingga kita mendapatkan syafaat itu semua. Sehingga memang seyogyanya dan semestinya kita berbahagia dan bergembira. Tidaklah suatu tempat dan waktu yang kita gunakan di muka bumi ini yang di dalamnya
ada zikir kepada Allah yang di dalamnya berhubungan dan berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita patut kiranya untuk berbahagia dan bergembira. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan segenap guyuran dan kucuran anugerah ilahi, rahmat Allah, hendaknya mereka semua bergembira. Kita meyakini dan kita sepakat tidak ada anugerah terbesar melebihi keberadaan daripada baginda Muhammad SAW. Tidak ada rahmat yang teragung dan termulia melebihi baginda Muhammad SAW. Bahkan bila mana ada satu hari dan satu waktu ketika kita berhubungan dengan Rasulullah, patut kita berbahagia. Begitu pula sebaliknya, jikalau kita memiliki waktu dan di mana tempat kita jauh dari Rasulullah, tidak ada kita isi dengan Rasulullah, maka patut dan layak hari itu dan tempat itu kita tangisi. Kenapa? Karena kelak ia akan bersaksi buruk di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, sehingga menjadi musibah dan bencana bagi kita di saat kita semua dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki kepedulian, orang-orang yang mengisi hatinya dengan kecintaan kepada Rasulullah, pasti akan mengisi hari-harinya dengan bermuatan yang berkaitan dan berhubungan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada seorang sahabat, yang sahabat ini tidak terlalu populer dan tidak terlalu terkenal. Ia pun hanya memiliki profesi, pekerjaannya adalah seorang tukang kebun. Menurut kacamata sosial, tukang dan lain sebagainya itu adalah profesi yang rendah menurut kacamata sosial secara umum dimanapun tempat. Namun sahabat ini memiliki hati yang luar biasa, dikarenakan hatinya hanya diisi dengan kecintaan kepada Rasulullah. Setiap hari sahabat ini sebelum berangkat beraktivitas sebagai buruh kebun, ia senantiasa dan selalu hadir di majelis-majelis Rasulullah, memandang wajah cemerlang baginda Rasul, mendengarkan untayan kata-kata yang begitu indah dan mempesona dari lisan suci baginda Rasul. Tiap hari ia lakukan itu. Setelah selesai baru ia berangkat beraktivitas. Tiap hari ia lakukan itu. Suatu saat ia tidak mampu memendam perasaan yang sudah begitu dalam dan lama di dalam hatinya, dan ia memiliki keinginan untuk ia sampaikan dan utarakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ia sampaikan kepada Rasulullah. Setelah majelis Rasulullah menyampaikan syariat dan ajaran-ajarannya, sahabat ini mendekat kepada baginda Rasul, menjabat tangan suci beliau, mencium tangan suci beliau. Beliau berucap, "Ya Rasulullah, inni uhibbuka." Wahai baginda Rasul, sesungguhnya aku ini sangat dan benar-benar serius mencintaimu. Sehingga Rasul tersenyum mendapatkan dan mendengar ucapan daripada sahabat ini. Merasa puas batinnya, menyampaikan rasa cintanya dia kepada Rasulullah, dan Rasulullah membalas dengan respon senyuman. Tiada keindahan yang melebihi daripada senyum Rasulullah di alam jagat raya ini. Senyum Rasulullah adalah merupakan bukti kesuksesan dan kejayaan di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Semoga malam ini baginda Rasul tersenyum kepada kita semua. Sewaktu-waktu sahabat ini melakukan aktivitasnya dan berada di hadapan Rasulullah. Setelah Rasulullah menyampaikan ajaran-ajarannya, seluruh sahabat pulang dan kembali beraktivitas. Cuman ia sendiri yang tinggal di tempat itu. Badannya gemetar,
wajahnya pucat. Baginda Rasulullah SAW yang senantiasa selalu peka terhadap apa yang ada di sekelilingnya, mendekat dan mendatangi sahabat ini. Kemudian bertanya, wahai sahabatku, apakah engkau sakit? Karena aku melihat badanmu ini gemetar, wajahmu pucat. Apa jawaban sahabat ini? Tidak ya Rasulullah. Apakah ada sesuatu yang perlu aku bantu? Bilang baginda Rasulullah. Apa jawaban sahabat ini? Tidak ya Rasulullah. Kalau demikian wahai sahabatku, apa yang membuat badanmu ini gemetar dan wajahmu ini pucat? Kemudian sahabat ini memberanikan diri untuk berucap, ya Rasulullah, setelah aku pikir-pikir sekian lama, bukankah aku memiliki spirit dan semangat untuk hidup dan bertahan diri di dunia ini hanya karenamu? Hanya karena ingin memandang wajahmu, mendengarkan ucapan yang begitu indah dari lisanmu. Kalau kemudian aku kelak wafat dan meninggal, kemudian dimasukkan surganya Allah, kalau aku masuk surga, pasti nanti surgaku itu rendah, surgaku itu di bawah, karena aku hanya seorang tukang kebun, sedangkan engkau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, khairul bariyah, manusia terhebat, manusia super, dan manusia terbaik yang pernah diproduksi oleh Zat yang maha baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti surgamu itu tinggi. Maka demi Allah ya Rasulullah, tidak ada artinya aku kelak memasuki surga jikalau engkau tiada di dalamnya. Sahabat ini ingin mengatakan, apapun itu, bahkan surga menurutnya adalah murah, bila mana di dalamnya tidak ada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Simtud Diror yang dibaca tadi barusan Maulid, Al-Habib Ali Al-Habsi di dalam bait-bait syairnya mengatakan, aku rindu kepada surga, bukan kenikmatan surga. Dikarenakan aku rindu kepada surga, pasti di dalamnya ada Habibul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat. Muhammad wa ali Muhammad. Dan yang terbaik di dalam memperingati baginda Rasul kelahirannya adalah apa yang bisa kita ambil hikmah, apa yang bisa kita teladani daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu-waktu baginda Rasul pernah bersabda, ini hadis, ini riwayat, ini ucapan keluar dari lisan suci baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah orang-orang yang mengikuti wasiat Rasulullah, dan celakalah orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh dan mengikuti baginda Rasul, meskipun suaranya begitu lantang mencintai Rasulullah, meskipun suaranya begitu indah di dalam memuji Rasulullah, tapi tidak mengikuti nasihat-nasihat dan juga wasiat daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berucap, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis ini begitu pendek, singkat namun padat, dan tidak ada satupun yang keluar dari manusia agung dan mulia kecuali tujuan maksudnya adalah apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi sesama. Saya garis bawahi, manusia terbaik syaratnya adalah yang ia memiliki kontribusi dan bermanfaat bagi sesama. Saya garis bawahi, bagi sesama manusia. Musliman kana au kafiron, mu'minan kana au fasiqan. Bermanfaat baik kepada sesama muslim maupun di luar muslimin, baik kepada sesama mukminin maupun orang-orang yang tidak baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Inilah yang menjadi penyebab
Baginda Rasulullah SAW memunculkan sosok kepribadiannya dan menjadikan dirinya sebagai teladan. Bagaimana yang terbaik, apa yang harus dilakukan. Untuk menjadi manusia yang terbaik. Kedudukan ini begitu luhur dan begitu tinggi. Kita manusia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah. Di dalam fitrah itu ada dorongan bahwasanya setiap manusia memiliki gerak dan potensi untuk membantu kepada sesama. Ada kecenderungan untuk membantu kepada sesama. Ada kecenderungan untuk menolong terhadap sesama. Namun kadang kecenderungan ini, atau saya pending dulu ya biar ini diselesaikan dulu. Kecenderungan ini bila tidak dibarengi dan dibimbing oleh namanya ilmu pengetahuan, maka kecenderungan itu akan menjadi salah. Niat hati ingin menolong orang, niat hati ingin bermanfaat kepada sesama, namun apa daya, tanpa pengetahuan, tanpa makrifat yang benar dan baik, maka kecenderungan itu menjadi salah dan tidak mendapatkan penilaian dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini sebelum ingin menghidupkan anugerah Allah, yaitu yang kita kenal dengan fitrah, kecenderungan menolong itu, maka syarat pertama dan utama adalah kita kenali diri kita. Setelah kita mengenali diri kita, maka itu adalah merupakan awal mula apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita manfaatkan kepada sesama dan kepada orang lain dengan apa yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dalam ayat Al-Qur'anul Karim disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, dan telah kami jadikan manusia itu adalah ciptaan yang terbaik. Kita selama belum bertindak dan berbuat, maka kebaikan itu ada pada diri kita. Keindahan yang Allah anugerahkan kepada jasmani dan fisik kita itu sudah ada terlebih dahulu sebelum kita berbuat. Dikarenakan itu adalah merupakan qadrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini dianugerahkan oleh Allah, yang kita kenal adalah apa? Jasmani. Apa itu jasmani itu? Ketika dalam ayat Al-Quranul Karim Rasulullah mengeluarkan statement dan mengklaim ia adalah merupakan produk ilahi, ana basyarum mithlukum, aku ini sama seperti kalian, aku ini manusia seperti kalian. Namun pernahkah kita berpikir bagaimana manusia yang sama dengan kita, yang juga makan dan minum kemudian menikah, yang berjalan keluar masuk pasar, dia juga tidur, tapi kenapa namanya, pribadinya begitu tinggi dan begitu agung, bahkan menjadi satu-satunya makhluk yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di Sidratul Muntaha. Apa keistimewaannya? Apa spesialnya? Ini menjadi misteri yang harus dikaji, yang harus didalami, yang harus diperdalami, sehingga kita mampu mengikuti dan meneladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan, mulai dari ujung rambut beserta kepala kita ini sampai ujung kaki dan telapak kaki kita dan jari jemarinya, ini adalah semua, kalau kita perhatikan, semuanya bisa bermanfaat. Semua bisa bermanfaat. Di saat kita haus, tangan ini pula yang mengambil air. Di saat kita lapar, tangan ini pula yang menyuapkan sesuatu ke dalam diri kita. Di saat kita kedinginan, tangan ini pula menarik pakaian dan sesuatu untuk memberikan kehangatan kepada tubuh kita. Namun ingat dan diperhatikan,
Ini adalah anugerah Allah. Bila mana dia bermanfaat untuk kepentingan dirimu, maka hendaknya seyogyanya kita patut berpikir dan merenung apa yang harus kita lakukan dengan keberadaan tangan kita. Apa yang harus kita manfaatkan kepada sesama dengan keberadaan yang ada pada tangan kita. Maka kelak kita akan memberikan bantuan, kita akan memberikan pertolongan dengan tangan kita kepada sesama. Di saat kita memiliki kaki, di mana kaki itu mampu menghantarkan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang bersifat positif. Kaki kita menghantarkan ke masjid-masjid. Kaki ini pula yang menghantarkan kita ke kuburan-kuburan manusia mulia. Kaki ini pula yang menghantarkan kepada majelis-majelis taklim sehingga kita mendapatkan asupan-asupan ruhani, ilmu-ilmu yang bersumber dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka pun ternyata kita merasakan kaki itu bermanfaat bagi kita. Maka kelak kaki juga akan dituntut apa yang harus diberikan manfaatnya kepada sesama. Seluruh anggota tubuh ini, mata kita, telinga kita, hidung kita, kedua tangan kita, kaki kita dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Dan kita sedang berbicara tahap awal pemanfaatan anugerah Allah pada diri yang bersifat jasmani. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia ini ada yang kita kenal itu dengan akal. Akal adalah merupakan cahaya. Akal adalah merupakan keberadaan yang begitu indah dan istimewa. Dan seluruh cahaya ini bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang sampai kepada kita melalui Rasulnya, melalui para wali-walinya, para a'imah ahlul bait sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal dengan akal tadi adalah merupakan akal yang tingkat keluasannya, tingkat kecerdasannya, dan tingkat kesuciannya tidak akan bisa dikejar dan tidak mungkin akan sebanding dengan akal-akal yang tidak berhaluan kepada ahlul bait sallallahu alaihi wasallam. Shalawat. Dan akal ini ternyata bermanfaat bagi kita. Dengan akal mendorong kita untuk memunculkan beraneka ragam bentuk perencanaan. Dengan akal ini pula segala sesuatunya menjadi jelas yang sebelumnya samar-samar. Dengan akal ini pula terjadinya peradaban. Mulai peradaban makanan, pakaian, bangunan fisik, bahkan teknologi. Itu semua adalah merupakan bukti real dan konkret hasil karya daripada akal manusia. Maka kelak kita pun akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita berikan dan manfaatkan keberadaan akal ini, yang itu adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada sesama. Alangkah indahnya jikalau orang-orang yang berakal memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, memberikan pengarahan, sehingga dengan akal orang tersebut akal-akal orang yang lain akan tercerahkan, sehingga ia dikenal sebagai seorang guru, seorang pembimbing, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang memfungsikan akal ini, yang menjadikan akalnya tercerahkan akal-akal orang yang lain, akan dikumpulkan bersama dengan para nabi-nabi dan para wali-walinya kelak. Sehingga prinsip kaderisasi itu adalah merupakan kebaikan dan pemanfaatan harus segera berlanjut. Tidak boleh stagnan dan berhenti di kita, harus berlanjut di kemudian hari melalui generasi demi generasi putra dan putri anak keturunan kita. Ketika manusia sudah menggunakan jasadnya, ia manfaatkan kepada orang lain, akalnya pula ia manfaatkan kepada orang lain, maka ia mencapai satu kedudukan seorang hamba yang memanfaatkan dirinya
dan juga akalnya kepada sesama. Yang ketiga, Allah ini pun menganugerahkan kepada manusia yang kita kenal dengan hati. Hati itu adalah merupakan satu wadah, satu tempat yang begitu juga istimewa, mirip dan serupa seperti akal. Ia tak terbatas. Itu adalah merupakan wadah yang begitu luas. Dan hati adalah tempatnya perasaan. Ia laksana akal. Apapun, ilmu apapun mampu ditampung oleh akal, hati pun mampu menampung ratusan, ribuan, bahkan jutaan rasa. Semua memiliki hati. Dan itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki memiliki hati, perempuan juga memiliki hati. Dan perasaan yang timbul dan bersemayam di dalam hati itu juga bermanfaat bagi kita. Seperti apakah perasaan yang bisa bermanfaat bagi kita? Semisal contoh kesabaran. Kesabaran itu adalah satu kondisi seseorang mampu bertahan menghadapi segenap tantangan, rongrongan, ujian, cobaan, dan juga bahkan yang bersifat pembunuhan. Sehingga dengan tabahnya hati, kokoh dan kuatnya hati itu diibaratkan dengan kesabaran yang luar biasa. Maka kesabaran itu hanya bisa digapai oleh orang-orang yang memiliki ketenangan batin, yang memiliki ketenangan hati. Dan kesabaran hanya bisa digapai dan diraih bagi orang-orang yang memiliki akal yang bersih. Bagaimana orang bersabar hanya bermodalkan ilmu, namun hatinya tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati hanya bersabar, hanya mengandalkan pengetahuan demi pengetahuan tanpa ada hubungan dan kaitan berkenaan dengan Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam. Semisal contoh perasaan yang lain selain sabar seperti cinta, benci. Cinta dan benci semuanya keluar daripada hati. Manakah perasaan hati yang bermanfaat? Hati yang bermanfaat adalah hati yang mampu memindahkan kesabaran kepada hati yang lain. Hati yang bermanfaat adalah hati yang mampu memindahkan kecintaan kepada kecintaan yang lain. Bahkan hati yang sangat bermanfaat adalah hati yang bisa memindahkan ketakwaan kepada hati yang lain. Alangkah indahnya jikalau hati kita seperti itu. Kesabaran yang kita miliki kita pindahkan kepada hati orang lain. Kecintaan yang kita miliki kita pindahkan kepada hati orang lain. Meskipun tidak mudah dan tidak segampang yang kita bayangkan laksana memindahkan sebuah barang, namun bila mana hati itu terisi dengan sifat-sifat dan perasaan-perasaan yang mulia, maka kemuliaan itu akan terpancar dan akan ditangkap oleh hati-hati yang lain. Sehingga jikalau ada seseorang mencintai Muhammad dan keluarga Muhammad Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam, kemudian di kemudian hari ia menikah, maka ia akan menularkan cintanya kepada istrinya. Di kemudian hari ia memiliki anak keturunan, maka anak keturunannya pun akan diwariskan kecintaan kepada keluarga suci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, jikalau seseorang memiliki kedengkian, kebencian kepada keluarga suci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat ia menikah ia akan mempengaruhi pasangan hidupnya. Setelah memiliki anak, kebencian itu akan dia tularkan dan wariskan kepada anak keturunannya. Benci dan cinta mulai dahulu kala sampai saat ini dan tidak akan pernah berakhir sampai akhir masa, pasti terwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki cinta kepada keluarga Muhammad dan keluarganya, dan semoga anugerah kecintaan ini bisa kita wariskan kepada putra dan putri keturunan kita. Adapun hal-hal yang lebih tinggi, kita memiliki ruh. Bagaimana ruh menyertai setiap kehidupan kita, sehingga ada sebuah metode, sebuah cara, rumusan yang begitu luar biasa daripada baginda Rasul dan keluarganya. Jikalau kita ingin menasihati seseorang, maka bermodalkanlah dengan akal yang baik.
dan hati yang bersih, hati yang penuh dengan kecintaan dan kasih sayang, maka kelak yang keluar dari lisan seseorang itu adalah apa? Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang terkandung muatan kasih sayang. Namun begitu sebaliknya, jikalau hati itu keras, jikalau hati itu kasar, jikalau hati itu beringas, maka tiada kata yang bisa didengarkan kecuali yang keluar dari lisan orang tersebut adalah ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang keras, yang tidak menutup kemungkinan akan melukai setiap hati yang mendengarnya. Dan ini wa na'udzubillah min dzalik. Sehingga orang-orang yang ingin bermanfaat setelah ia melakukan segenap kebaikan demi kebaikan, memanfaatkan keberadaan dirinya, dan wa na'udzubillah min dzalik, terutama terlebih terkhusus bagi kita pribadi-pribadi agung dan mulia yang mengucapkan dua kalimat syahadat, meyakini baik secara lisan, hati, dan aktivitas perbuatan kita Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya, namun keberadaannya tidak bermanfaat dan tidak memiliki manfaat, bahkan memberikan efek madarat, wa na'udzubillah min dzalik. Ini adalah musibah besar, dan segera harus kembali kepada Rasulullah, segera harus memperbaiki segala sesuatunya, menutupi segenap kekurangan, dan juga melakukan segenap penebusan atas segenap kesalahan, kekhilafan, dan dosa-dosa yang ya. Nah, orang yang memiliki karakter seperti ini, ia tidak akan pernah merasa puas untuk berbuat kebaikan. Ia tidak akan pernah merasa puas untuk memanfaatkan keberadaan dirinya kepada sekelilingnya. Ia tidak cukup untuk melakukan kebaikan itu sekali. Ia melakukan kebaikan itu berulang-ulang tanpa peduli dan tanpa mengharap respon orang yang kita bantu, orang yang kita tolong, mengapresiasi segenap aktivitas kita, walaupun hanya sekadar ucapan thank you, syukron, terima kasih. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, ayat Al-Qur'anul Karim. Jikalau kalian berbuat baik, pada hakikatnya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Jikalau kalian berbuat keburukan, pada hakikatnya keburukan itu pun akan datang kembali kepada dirimu. Ini yang kita kenal dalam dunia kehidupan kita yang sangat begitu populer, yaitu dengan karma. Sehingga dalam ajaran Ahlul Bait, dalam keluarga Rasulullah, tidak ada pernah kata puas di dalam berbuat kebaikan, dan berusaha dan berupaya untuk melipat gandakan kebaikan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Semoga cerita ini menjadi husnul khitam, cerita yang baik, yang menjadi motivasi kita bisa berubah. Jangan sampai dari satu maulid ke maulid yang lain, mulai dari kita kecil sampai tinggi, mulai kita tidak memiliki rambut apapun sampai beruban, tidak ada perubahan, selalu hadir, selalu aktif, selalu membaca maulid-maulidul habsi, tapi tidak ada perubahan. Ucapannya tetap sama, kasar, keras, kotor, cabul, DLL, dan lain sebagainya. Terutama di majelis-majelis maulid ini, coba kita baca apa tadi yang ada. Habib Ali Al-Habsyi tadi di dalam kitab Simtud Duror itu sedang berusaha dan berupaya untuk mewariskan dan mengajarkan kepada kita. Untuk apa? Untuk bersolawat secara utuh, secara sempurna, sehingga solawat itu naik sampai kepada Sidratul Muntaha, tidak tawakuf, tidak macet di langit kesekian. Coba Anda perhatikan dalam Simtud Duror itu, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, kok tiba-tiba kita hidup di dunia yang baru, kemudian merubah segala sesuatu tanpa pengetahuan, tanpa beban moral apapun, tanpa beban syariat dan agama. Allahumma salli alaihi.
Bilang Rasulullah, ini ihdar, ini adalah peringatan. La tusalli alayya bisolatil batra. Wahai umatku, buktikan kalau kalian cinta kepadaku. Buktikan kalau kalian benar-benar mengikuti setiap sepak terjangku. Syarat utama adalah la tusalli alayya bisolatil batra. Jangan pernah sekali-sekali kalian bersolawat kepadaku dengan solawat yang cacat, yang buntung, yang tidak pernah sempurna. Man salla alaihi sallallahu alaihi asran. Barang siapa seseorang satu saja bersolawat kepadaku, bilang Rasulullah, pasti Allah akan balas solawat orang itu dengan Allah bersolawat 10 kali. Demikian istimewanya solawat itu. Berarti ada sesuatu yang begitu detail, rinci, dan istimewa. Ini Nabi termulia. Bahkan Rasulullah mengatakan, surga akan diharamkan kepada seluruh nabi dan seluruh umat sebelum yang pertama kali masuk adalah diriku dan umatku. Nabi Allah Musa, Anda tahu Nabi Allah Musa? Tahu Nabi Musa enggak? Seorang nabi yang memiliki kedudukan yang begitu tinggi, yang masuk dalam jajaran nabi-nabi ulul azmi. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 nabi rasul itu Allah filter, Allah saring, kedudukannya, derajat spiritualnya diangkat. Yang paling tinggi dari itu adalah 25 rasul. Dari 25 rasul itu Allah filter lagi, Allah saring lagi, lebih naik, lebih tinggi lagi derajatnya. Dari 25 rasul, yaitu apa? 5 rasul yang kita kenal dengan Nabi ulul azmi. Dari 5 ini Allah filter lagi. Allah janjikan satu makom, satu kedudukan yang itu menjadi poros seluruh makhluk, kesempurnaan dan kekal dan abadi, yaitu makom Muhammadiyah yang hanya digapai dan diraih oleh putra Abdullah yang malam ini kita peringati hari kelahirannya. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini patut dipikirkan. Pernahkah kita merenung? Kita pernah sholat ya? Pernah sholat apa enggak? Pernah ya? Sholat itu adalah merupakan komunikasi yang begitu privat. Begitu privat antara seorang hamba dengan penciptanya. Anda tahu enggak sesuatu yang privat? Tidak diperkenankan pihak siapapun masuk di dalam sholat itu. Ketika ada seorang suami yang begitu cinta kepada istrinya dan tidak bisa nama istrinya itu hilang dari akalnya dan pikirannya, ketika menyebut nama istrinya dalam sholat, batal sholat itu. Batal. Anda perhatikan dalam sholat itu, Al-Imam Syafi'i Muhammad Ibn Idris mengatakan, barang siapa dalam sholatnya tidak bersolawat kepada Rasulullah dan keluarganya, la sholatalah. Itu cuma praktek saja sholat, pada hakikatnya tidak sholat. Anda baca dalam tahiyat awal, apa yang Anda baca? Anda baca dalam tahiyat akhir, apa yang dibaca? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada apa, rahasia besar apa di balik Muhammad dan keluarga Muhammad, dan dikaitkan dan dihubungkan dengan penancap tauhid pertama, yaitu Ibrahim Khalilullah dan keluarga daripada Ibrahim di dalam sholat. Dan itu menjadi syarat mutlak diterimanya sholat. Namun sayang kita ini tidak mempelajari siapa orang tua Rasul, siapa ayahnya, siapa ibunya, sehingga dengan mudah kita mengklaim, mengecap di kafir lah, inilah dan lain sebagainya. Al-Quran itu menegaskan, Al-Quran wa taqallubuka fis sajidin. Bilang Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, keberadaanmu ini dari awal ciptaan sampai terlahirnya engkau di Mekah Al-Mukarramah itu aku pindahkan, aku titipkan dari satu sulbi ke sulbi yang lain, yang seluruhnya itu pakar sujud, bukan cuma sholat, pakar sujud. Kok begitu enaknya ada orang ini
orang tuanya mati kafir, wa na'udzubillah min dzalik. Tambah sering maulid, tambah problematika, tidak kunjung sirna, tambah bertambah dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang wrong, something wrong in your life. Ada sesuatu yang salah dalam kehidupan Anda. Kalau disuruh sholawat kencang, kalau disuruh melaknat, paling nyaring. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berupaya dan berusaha untuk apa? Memperbaiki segala sesuatunya. Dalam rangka maksud tujuan adalah apa? Menggapai cinta Tuhan. Mustahil kita mendapatkan cinta Tuhan tanpa harus bermodalkan cinta kepada baginda Muhammad SAW. Ini masuk di cerita tadi yang saya janjikan, husnul khitam. Yang tadi bonus untuk majelis maulid. Silakan baca, jangan kritik saya, jangan. Kalau mau kritik kepada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Dan saya dari dulu sudah baca dan hafal ini. Allahumma salli wa sallim. Coba Anda perhatikan, ada wa alihi di situ. Ada wa alihi di situ. Ada keluarga Muhammad dan itu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Yang orang-orang mengaku pecinta para habaib, yang senantiasa akrab berhari-hari dengan majelis maulid, terutama maulid tiba maupun Sibtud Duror, harus segera mempraktekkan ini dan merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, dalam kurung sangat salah. Apalagi nanti majelis-majelis maulid memperingati Rasul, masjidnya besar, tidak ada satupun yang datang di situ kecuali menggunakan apa? Dress code white, putih semua. Di mimbar yang suci itu, di masjid yang suci itu, tempat naik turunnya para malaikat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tempat turunnya rahmat. Bahkan masjid itu disebut apa? Dengan Baitullah, rumahnya Allah. Lah kok ada orang yang memiliki kepedean dan memberanikan diri untuk mengundang murka Allah? Isi ceramahnya cabul, isi ceramahnya anekdot, tertawa-tertawa. Ini Islam diperjuangkan dengan tetesan air mata, diperjuangkan dengan darah suci baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap maulid di masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar, ada isinya lucu-lucu semua, cabul-cabul semua. Wa na'udzubillah min dzalik. Mau dibawa ke mana umat ini? Ini bukan umat Korea, ini bukan umat sinetron, ini real. Ini patut dicamkan dan diperhatikan. Suatu saat Al-Imam Ali Ar-Ridho alaihi salatu wassalam berjalan kembali dari perjalanan sucinya berdakwah bersama dengan sahabatnya dan pelayannya. Di pertengahan jalan ia bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda ini melihat dan menyaksikan baginda Rasul, Al-Imam Ali Ar-Ridho di atas kudanya terpancar asar nubuwah dan imamah, sehingga terpana dan terpesona pemuda ini. Kemudian ia memuji Al-Imam Ridho ini dengan bait-bait syair. Nah, ini ada hubungannya kan tadi? Majelis maulid ini bait-bait syair. Apa yang dilakukan? Coba perhatikan baik-baik. Kita mau lihat. Saya ingin kasih tahu terutama pembaca-pembaca maulid ini, apa sih yang didapatkan ini? Kalau kita benar-benar serius, syaratnya itu tadi. Sholawatnya jangan cacat, jangan buntung. Itu adalah apa? Sholawat palsu yang tidak akan pernah bisa kemana-mana. Dan kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh baginda Rasul SAW. Rasulullah akan berucap begini, sediakan topeng Anda nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Apa bilang Rasulullah? Ulun, ini sudah padahi, jangan bersolawat buntung. Malah engkau pegang mic dan sosialisasikan. Kalian bersolawat buntung, didengar oleh muridmu, didengar oleh pengikutmu, sehingga itu menjadi budaya solawat itu semuanya kacau. Wa na'udzubillah min dzalik. Ada amal baik jariah, ada amal keburukan juga jariah. Semuanya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ridho mengatakan ketika dia senang dengan pujian pemuda ini dengan bait-bait syairnya, Imam Ridho mengatakan, adakah masih sisa bekal yang kita bawa wahai sahabatku?
Pelayan Imam Ridho mengatakan, masih ada wahai Imam. Ambil semua itu dan berikan kepada pemuda itu. Jadi yang membaca maulid tadi ini sebelum Anda pulang ini, ketika isinya adalah pujian, dengan syarat tadi ya, yang baik dan benar, sebelum Anda pulang, Anda harus yakin dan percaya Rasulullah membayar lunas pujian-pujian Anda. Boleh jadi Anda sebelum pulang ke rumah, boleh jadi Anda sebelum pulang ke rumah. Ketika kita ribut di dalam rumah tangga, ada yang sakit dan lain sebagainya, Rasulullah akan menyelesaikan itu semua. Dan kita harus yakin dan percaya sebelum kita bangkitnya dari majelis-majelis maulid ini, yang terisi dengan pujian-pujian kepada Rasulullah, kuburan-kuburan orang tua kita yang telah mendahului kita, itu dikunjungi dan diziarahi oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau Anda ingin mengetahui hakikat majelis daripada salawat, daripada majelis maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan semua bekal itu kepada pemuda itu. Namun sesampainya di rumah, Al-Imam Ali Ridho memanggil pelayannya. Beliau berucap semacam ini, wahai pelayanku, aku tadi sudah memberikan segenap uang kepada pemuda itu yang telah memujiku, dikarenakan ia membaik-baik syair memuja kami dan kami bahagia. Barang siapa yang membaca pujian-pujian yang berucap keluar dari lisannya, yang intisarinya adalah pujian-pujian kepada Rasulullah dan keluarganya, maka akan mendapatkan balasan ini. Atas pujian-pujian dan menjadikan kami senang dan bahagia dan bergembira, bilang Al-Imam Ali Ridho. Namun bilang Imam Ridho, aku khawatir, aku takut uang, segenap uang yang aku berikan itu tidak terlalu membahagiakan dia, tidak menjadikan dia senang. Maka pelayanku sebagai pelengkap pemberianku ini, antarkan kudaku ini untuk sampai kepada pemuda itu. Jadikan kudaku ini sebagai pelengkap pemberianku. Perhatikan baik-baik, Al-Imam Ali Ridho mendapatkan satu pujian dari pemuda yang ia menjadi senang, dan Imam Ali Ridho mencoba untuk membalasnya dengan dua hal, uang dan kuda. Malam ini kita memperingati maulid, semoga menjadikan Rasulullah bahagia, sehingga dengan itu semua Rasulullah akan memberikan segala sesuatu yang tak terbatas kepada kita semua. Semoga yang sakit di antara kita, atas kemuliaan dan keberkahan cahaya yang diturunkan di majelis-majelis yang disebut nama agung kekasih Allah, yaitu baginda Rasul SAW, semuanya diberikan kesembuhan. Yang memiliki problematika permasalahan kehidupan, mulai dari pekerjaan terlilit utang piutang, kemudian problematika personal, sosial, komunal, dan juga rumah tangga, diangkat dan dijauhkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakaian kita ini kelak akan menjadi saksi. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan keringat yang terkucurkan pada malam hari ini kita bawa pulang ke rumah, kemudian gugur dan jatuh, dan itu merupakan cahaya daripada baginda Rasul SAW memenuhi seluruh sudut-sudut rumah kita. Pada hakikatnya adalah rumah yang dinaungi, yang ada cahaya di dalam rumah tersebut tidak lain kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan, kesuksesan dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya bersama dengan Rasulullah adalah kejayaan yang kelak kekal abadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Hamid atas tausiah yang telah disampaikan, hikmah, dan ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bisa mengambil hikmah yang telah disampaikan oleh beliau untuk kita camkan dalam diri kita dan juga kita amalkan sebagai bekal hidup kita kemudian. Agenda berikutnya atau acara berikutnya, kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ali Khairil. Saya mohon kepada Ustadz, sambil nanti kita ada sedikit ziarah, maka kita akan menghadap ke kiblat.
hadap kiblat, kiblatnya ke belakang sana. Ustaz Ali kami persilakan untuk di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, untuk menyempurnakan acara kita pada malam ini, kita tutup dengan doa. Insya Allah doa-doa kita pada malam-malam maulid ini, di bulan maulid ini, Allah ijabah, Allah segerakan, dan Allah dekatkan, dan Allah berkatan untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma bismika ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Allahumma bismika ya Rahim, 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 Ya Rahim. Allahumma bismika al-azim al-azam. Allahumma lakal hamdu syukran, wa lakal manna fadlan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa amalan salihan mutaqabbalan, wa qalban khashi'an, wa lisanan zakiran, wa nafsan radiyan, wa rizqan tayyiban, wa wasi'an, wa hayatan tayyibah fi ta'atika, wa khatama husna fi ridwanika. Ya Allah, bagimu segala puji sebagai bentuk syukur, dan bagimu segala karunia sebagai anugerah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang diterima, hati yang khusyuk, lisan yang senantiasa berzikir, jiwa yang ridha, rezeki yang baik dan luas, kehidupan yang baik dalam ketaatan kepadamu, dan akhir yang indah dalam keridhaanmu. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhuman, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Wala taj'al fina wala minna wala ma'ana sakiyan wala mahruman, wala dhallan wala maftunan, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami hari ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat, dan perpisahan kami setelah ini sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Jangan Engkau jadikan di antara kami, dari kami, ataupun bersama kami orang yang celaka atau terhalang dari rahmat-Mu, atau orang yang tersesat atau tergelincir. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya. Allahumma ja'alna mimman tuhibbuhun wa yuhibbunaka wa yazkurunaka fi khalawatihim wa yabkuna min khasyatik wa yusari'una ila ta'atik wa yabta'iduna an ma'siyatik wa yatawallawna awliya'ak wa yatabarra'una min a'daik. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau cintai, dan mereka pun mencintaimu, yang mengingatmu dalam kesendiriannya, yang menangis karena takut kepadamu, yang bersegera dalam ketaatan kepadamu, yang menjauh dari maksiat kepadamu, yang mencintai wali-walimu dan membenci musuh-musuhmu. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fil Palestin, wa sabbit aqdamahum, washfi jarhahum, wa taqabbal syuhada'ahum, wahris ardahum, wahlik aduwahum, waja'al da'irah ala zalimin, wa dammir sahyunis wa minal aham, wa man sanadahum wa man sakata an zulmihim. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami para pejuang di Palestina. Teguhkanlah kaki-kaki mereka
sembuhkanlah yang terluka di antara mereka, terimalah para syuhada-syuhada mereka, bebaskanlah tanah mereka segera, binasakanlah musuh-musuh mereka, jadikanlah kekalahan menimpa para penzalim, hancurkanlah Zionis dan siapapun yang menjadi sekutunya, yang membantu mereka dan diam terhadap kezaliman mereka. Allahumma aina fi aduwana yawman aswada ka yaumi fir'aun waj'alhum ibrata liman ya'ti ba'dahum wansur mustad'ifina fi kulli ardin ya nasiral haqqi wa ahli. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami hari yang kelam bagi musuh-musuh kami, seperti hari yang Engkau timpakan kepada Fir'aun. Jadikanlah mereka sebagai pelajaran bagi siapa-siapa yang datang setelah mereka. Tolonglah orang-orang yang tertindas di setiap penjuru bumi, wahai penolong kebenaran dan para pembelanya. Allahumma ja'al qaidana wa sayyidana Sayyid Alil Khamenei fi dir'ikal hasinatil lati taj'ala fiha man turid wa ayidhu binasrika wa atil umrahu wahfadhu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa shimalihi wa fawqihi wa tahtihi waj'alhu dhukhran lil Islam wal muslimin. Ya Allah, tempat